Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, Kementerian Investasi melaporkan total investasi sepanjang Januari hingga September 2023 mencapai 1.053 triliun rupiah. Sementara itu dari sisi tenaga kerja hingga September, penanaman modal dalam negeri atau PMDN menyerap sebanyak 881.693 tenaga kerja. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal melaporkan total investasi sepanjang Januari hingga September 2023 mencapai 1.053,1 triliun rupiah. Realisasi ini mencapai 75,22% dari target investasi tahun 2023 sebesar 1.400 triliun rupiah. Adapun realisasi investasi pada periode Januari hingga September 2023 mencakup pernyataan modal asing atau PMA sebesar 559,5 triliun rupiah dan pernyataan modal dalam negeri atau PMDN senilai 493,6 triliun rupiah. Tahun ini target kita 1.400 triliun sudah tercapai, alhamdulillah sudah tercapai 1.053,1 triliun rupiah. Tumbuh 18% dibandingkan dengan tahun lalu dan capaiannya sudah mencapai 75,2% dari target 1.400 triliun. Dan penyerapan tenaga kerja kita sudah 1.365.658 orang. Dan target kita di 2023 seperti yang teman-teman ketahui bahwa 1.400 triliun yang diberikan target oleh Bapak Presiden Jokowi, namun di RPJM kami sebenarnya 1.200 triliun sampai 1.250 triliun. Dalam konferensi pers Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat, sepanjang Januari hingga September 2023 penanaman modal asing menyerap tenaga kerja sebanyak 483.955 orang. Sedangkan penanaman modal dalam negeri atau PMDN menyerap sebanyak 881.000 orang. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Iya, kita gali lebih dalam terkait dengan perkembangan realisasi investasi di Indonesia. Jika tadi datanya sudah kami tampilkan, pemirsa, adalah Januari hingga September 2023. Adapun secara kuartalan, Kementerian Investasi atau BKPM mencatat realisasi investasi mencapai 374,4 triliun rupiah di kuartal ketiga 2023 atau ini mengalami kenaikan 21,6% secara tahunan. Ya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan angka realisasi di kuartal 3 2023 naik 7% dibandingkan kuartal 2 2023. Dari sisi penyerapan tenaga kerja ini mencapai 516.467 orang. Dan realisasi investasi tersebut terdiri atas penanaman modal asing 196,2 triliun atau 52,4% dari total investasi kuartal 3 dan realisasi penanaman modal dalam negeri sebesar 178,2 triliun rupiah atau 47% dari total investasi di kuartal 3 2023. Dan secara wilayah, pemirsa, di kuartal 3, luar Pulau Jawa masih mendominasi investasi, di mana porsinya mencapai 51% atau setara dengan 190 triliun rupiah dari investasi 9 bulan pertama 2023. Nilainya sendiri naik 14,7% secara tahunan dan 4,9% secara kuartal. Adapun untuk investasi di Pulau Jawa ini sebesar 183,5 triliun, tumbuh 29,7% secara year on year dan juga 9% secara quarter on quarter. Dan realisasi tersebut setara dengan 49% dari total investasi kuartal 3 2023. Dari sisi sektoralnya sendiri, pemirsa, di kuartal 3, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya menguasai investasi dengan nilai 56,9 triliun rupiah. Kemudian sektor pertambangan sebesar 41,9 triliun rupiah. Kemudian transportasi, gudang, dan telekomunikasi ini sebesar 40,9 triliun rupiah. Dan industri kimia dan farmasi juga tak ketinggalan, pemirsa. Nilai investasinya mencapai 28,7 triliun rupiah, serta sektor perumahan kawasan industri dan juga perkantoran 25,5 triliun rupiah. Ya, dengan tingginya tingkat realisasi investasi, terutama hingga September 2023, investor asal negara mana saja sebetulnya yang tercatat sebagai investor asing terbesar sejauh ini? Berikut kita simak informasinya. Minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia tercatat terus meningkat.
Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh data realisasi investasi hingga kuartal 3 2023 yang dilaporkan oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Berdasarkan data BKPM, sejak awal tahun hingga September 2023 nilai investasi asing telah mencapai 559,6 triliun rupiah. Nilai ini tumbuh 16,7% dibanding periode yang sama tahun lalu. Adapun jika dilihat berdasarkan asal negaranya, Singapura menjadi negara dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia, di mana nilai investasi asal Singapura mencapai 12,1 miliar dolar Amerika Serikat. Tiongkok 5,6 miliar, Hong Kong 5,2 miliar, Jepang 3,3, Amerika 2,4 miliar. Wah, ini hebat nih. Ya, Amerika nomor 5, Pak. Amerika nomor 5. Ini paten ini. Karena Freeport. Jadi ya Freeport dan beberapa perusahaan lain. Ini paten ini. Ini sekali lagi ya, ini realisasi investasi di luar sektor hulu migas, di luar sektor keuangan, di luar sektor UMKM. Kan UMKM belum kita masukkan ya. Nanti di akhir, triwulan 4 baru kita umumkan UMKM. Setelah Singapura, Cina berada di peringkat 2 dengan nilai penanaman modal asing terbesar di Indonesia yakni sebesar 5,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu peringkat ketiga ditempati wilayah otonomi khusus Hong Kong dengan nilai investasi sebesar 5,2 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian peringkat keempat, negara dengan PMA terbesar ditempati oleh Jepang dengan nilai 3,3 miliar dolar Amerika Serikat. Dan di posisi kelima ada Amerika Serikat dengan nilai investasi 2,4 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal mengungkapkan sejumlah alasan Indonesia menjadi negara favorit tujuan investasi. Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral Kementerian Investasi, Fajar Usman mengungkapkan, Kementerian Investasi optimistis kinerja penanaman modal Indonesia juga relatif baik ketimbang negara lain. Ya, selain itu Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan nilai kerangka investasi yang baik. Berdasarkan data dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perdagangan dan pembangunan, skor kerangka fasilitas investasi Indonesia mencapai 18. Angka tersebut menempatkan Indonesia di peringkat kedua dan setara dengan Thailand. Sebagai perbandingan, Malaysia dan Singapura sanggup mereguk skor 19 dan di peringkat pertama. Dan terkait investasi, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah yakin bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 2023 di kisaran 5,3% dan juga 5,2% pada 2024. Namun untuk dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3%, diperkirakan kebutuhan investasi yang diperlukan yakni sebesar 6.189 triliun rupiah. Dengan mayoritas porsi investasi dari masyarakat sebesar 84,7%, kemudian dari pemerintah sebesar 9,7%, dan selebihnya dari badan usaha milik pemerintah. Sementara itu untuk meraih target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada 2024, kebutuhan investasi yang diperlukan dari berbagai pelaku ekonomi yakni berada pada kisaran 6.900 triliun rupiah. Namun memang pemirsa hingga saat ini pemerintah tentunya tetap mewaspadai berbagai risiko yang menghadang, terutama faktor eksternal yang memang masih terus mengalami perkembangan sampai dengan saat ini. Sementara itu Indonesia saat ini tentunya kita ketahui telah memulai rangkaian gelaran pemilu terutama Pilpres yang akan dilaksanakan pada 2024 mendatang. Lantas bagaimana optimisme terkait realisasi investasi jelang tahun politik 2024? Berikut informasinya. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal mengklaim investor asing tetap tertarik dengan Indonesia, meski situasi global masih berada di tengah ketidakpastian tinggi. Ditambah dengan situasi domestik yang terus diliputi sentimen pemilihan presiden tahun 2024. Dalam konferensi pers, Kementerian Investasi berharap gelaran pemilihan presiden yang tahapannya sudah dimulai saat ini bisa tetap berjalan secara kondusif, sehingga iklim investasi di Indonesia tetap terjaga. Meski demikian, BKPM menilai realisasi investasi jelang tahun politik 2024 masih terus berlanjut, sesuai dengan target awal yang telah ditetapkan. Di internal domestik kita juga terjadi sebuah proses pemilu, Tina, dan kita tahu bahwa di hampir semua sejarah, setiap memasuk di tahun politik akan terjadi wait and see. Mudah-mudahan bisa kita lewati tahun ini dengan baik. Sekalipun ada dinamika seperti dari awal Bapak Presiden Jokowi mengatakan bahwa boleh tahun politik, tapi kalau boleh politiknya jangan terlalu panas
angat-angat aja dan kelihatannya ini bisa angat-angat panas begitu kira-kira. Ini mungkin dalam sejarah bangsa kita, bahwa sekalipun kita sekarang masuk dalam tahun politik, tapi global itu menaruh perhatian dan kepercayaan yang sangat luar biasa, ditandai dengan realisasi investasi ini. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa di tahun politik terjadi wait and see, itu biasa. Tapi ini yang terjadi bukan wait and see, tapi mereka malah agresif untuk bagaimana merealisasikan investasi yang telah mereka komitmenkan. Berdasarkan data BKPM menyatakan bahwa investasi dari luar negeri atau penyertaan modal asing pada kuartal 3 2023 mencapai 196,2 triliun rupiah. Realisasi investasi tersebut lebih tinggi dibandingkan kuartal 3 tahun sebelumnya, sebesar 168,9 triliun rupiah dan juga dibandingkan kuartal 2 2023 sebesar 186,3 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, investasi dan juga pemilu pemirsa, dua hal yang kita harapkan bisa berjalan beriringan. Adapun pengamat kebijakan publik menilai pemilu dapat memberikan dampak positif sementara pada ekonomi dalam jangka pendek. Ya, saat pemilu biasanya pemerintah mengeluarkan anggaran untuk proyek-proyek infrastruktur dan juga program-program lainnya untuk memberikan dukungan pelaksanaan pemilu tersebut. Lebih lanjut, kecenderungan investor menjelang pemilu bisa bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk namun tidak terbatas pada situasi politik dan ekonomi negara tersebut, serta bagaimana pemilu sebelumnya mempengaruhi pasar. Namun ada beberapa tren umum yang sering menjadi perhatian para investor sehingga pada umumnya melakukan wait and see. Pertama, menjelang pemilu, pasar seringkali menghadapi ketidakpastian karena belum jelas siapa yang akan menang dan apa kebijakan yang akan mereka adopsi. Kedua, beberapa investor mungkin memilih untuk menunda keputusan investasi mereka sampai setelah hasil pemilu diketahui dan arah kebijakan pemerintah baru lebih jelas. Ketiga, ini ketika ketidakpastian politik meningkat, investor mungkin memindahkan modal mereka ke aset ataupun negara yang dianggap lebih aman. Keempat, pasar seringkali bereaksi terhadap jajak pendapat dan juga berita yang menunjukkan kemungkinan hasil pemilu. Dan jika seorang calon yang dianggap pro bisnis atau pro pasar diperkirakan menang, bisa jadi pasar akan bereaksi positif dan begitu pula sebaliknya. Terakhir, investor asing mungkin lebih sensitif terhadap risiko politik dan mungkin lebih cepat menarik modal mereka jika mereka merasa ada risiko besar terkait hasil pemilu. Ya, tentunya realisasi investasi hingga kuartal 3 ataupun hingga September 2023 tentu patut kita apresiasi di tengah kondisi yang sulit seperti sekarang ini. Namun, jelang tahun politik 2024, kita harapkan juga arus deras dari investasi baik penanaman modal dalam negeri dan juga penanaman modal asing bisa dapat terus terjaga sehingga akhirnya akan berkontribusi positif bagi perekonomian nasional. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing.